dengan ini apa normalisasi daur bendungan memang sebenarnya ini satu ide yang luar biasa dari Pak Darman dengan teman-teman, karena memang saya sebagai walaupun lurah Tritikulon tapi saya kan berdomisili di Mertasinga, jadi tahu persis terkait dengan daur bendungan gitu. Memang saat ini kan kalau kita lewat terkesannya sudah sangat kumuh ya, karena banyak pedagang yang tidak tertata rapi, bahkan pada berjualan di trotoar. Sementara saya yakin dengan seperti itu tingkat kebersihannya pun menjadi sangat kurang gitu. Apalagi mungkin ada yang membuang sampah di rawa, sehingga kan ini kelihatan kurang dipandang kurang enak. Dari segi kesehatan juga kurang bagus. Sementara di sisi lain rawa bendungan itu sebagai tempat di mana kita pada saat musim kemarau dan sebagainya di wilayah sekitar dengan diameter sekian ribu itu masih tetap bisa memperoleh air bersih gitu dari sumber air yang dari situ. Ini ke depan sih terkait dengan normalisasi ini, harapan saya secara pribadi sebagai warga Mertasinga tentunya saya sangat berharap bisa terrealisasi dengan baik, karena di samping nanti bisa tertata rapi, kemudian tingkat kebersihannya juga lebih baik, kemudian di sisi lain mungkin dengan adanya kegiatan yang mengarah pada destinasi pariwisata itu di Rawa Bendungan itu sangat menjanjikan sekali. Bahkan kalau saya melihat di situ kan ada tanah eks bengkok ya, Mertasinga itu bisa dibuatkan untuk area parkir, bisa dibuatkan untuk kios-kios yang tertata rapi, kemudian yang di tengah danau itu bisa dibuat semacam rumah makan apung yang di situ biasa untuk rapat-rapat itu. Di desain yang sangat baik, saya yakin Rawa Bendungan menjadi sangat indah, dan yang di jalan itu dibebaskan dari pedagang kaki lima, sehingga untuk transportasi dari mereka yang menggunakan fasilitas yang ada di situ bisa menjadi lebih lancar untuk masuk ke area wisata. Sama untuk wisata juga ini hal-hal yang bisa menjadikan pendapatan juga untuk daerah ini. Kalau daerah mengelola nantinya ya di sisi lain dari segi wirausaha, dari segi kemasyarakatan, tingkatan ekonomi di wilayah masyarakat sekitar juga bisa lebih meningkat gitu. Saya yakin siapapun lah yang berpola pikir ke sana pasti mengarahnya Rawa Bendungan itu harus lebih baik dari sekarang. Sekarang kelihatannya sudah tidak tertata, kemudian tidak terkesan kumuh kalau saya lihat begitu. Dulu waktu saya kecil, saya pada nongkrong di Rawa Bendungan itu dengan melihat rawa yang sangat jauh itu sudah seger sekali hawanya. Pagi itu jalan, duduk di pinggir-pinggir itu, ada yang mancing di situ, melihat rawa itu sangat indah. Jauh sana itu hijau gitu, dipandang itu enak sekali gitu. Kalau sekarang kan sudah tidak ada tempatnya. Sementara banyak usaha di situ, ada pemancingan apa itu juga tidak tertata rapi, sehingga sudah pada rusak gitu. Kesan kumuh. Padahal mereka kan hanya hak guna pakai saja ya. Hak guna pakai, sementara mereka menghasilkan tanpa ada retribusi ataupun apapun ke pemerintah yang jadi masukan, ya ini sangat disayangkan. Sementara mereka dari segi bisnis menguntungkan sekali. Saya kira demikian nih. Harapan saya cukup satu, pengen Rawa Bendungan itu benar-benar normal kembali dengan desain yang lebih bagus lagi dan bisa menguntungkan baik pemerintah maupun masyarakat sekitar. Terima kasih. Iya. Sekali lagi nih Pak, berarti kalau nanti dari tim Kementerian Pusat itu datang ke sekitar Rawa Bendungan, tentunya 6 wilayah ya, termasuk 2 kelurahan di sini, Tritikulon dan Mertasinga, siap ya Pak beraudiensi dengan tim Kementerian Pusat ya Pak ya? Oh siap, insya Allah kita siap. Saya juga sudah menyiapkan teman-teman yang nantinya kalau misalkan ada undang terkait dengan audiensi ini, kita bisa memberikan sedikit masukan maupun hal-hal yang sekiranya kita sudah pernah terpikirkan, sehingga syukur bisa terrealisasi. Memang sih anggarannya tidak sedikit ya, untuk seperti itu harus benar-benar termanage dengan baik. Apalagi situasi sekarang kan kita tidak harus langsung membongkar dan sebagainya, terus ada kompensasi dan sebagainya. Walaupun mereka merasa tidak ada apa istilahnya harus terkontribusi dan bagi pemerintah,
Tapi di sisi lain kalau mereka sudah membuat bangunan itu pasti kalau dibongkar misalnya kita ganti rugi lah Pak untuk pindah dan sebagainya, ini harus terpikirkan. Ini kan berarti kita harus benar-benar memanage dengan baik sehingga nanti arahnya mau bagaimana kita sampaikan, sehingga saya yakin kalau untuk lebih baik mereka juga tidak akan menolak. Ini sudah untuk kebersamaan, membuat Cilacap lebih baik lagi, khususnya di Rawabendungan. Oke, terima kasih Pak Lurah, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.